Stroke merupakan penyebab kematian dan kecacatan terbesar di Indonesia. Nah, kali ini saya akan bahas gejala dan penyebab terjadinya stroke, serta bagaimana cara kita untuk mencegah stroke sejak dini. So, stay tune! Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Trisna Dewi Visio. Sesuai dengan judulnya, kali ini saya akan membahas seputar stroke. Pasti stroke sudah tidak asing lagi kita dengar di sekitar kita. Nah, stroke merupakan sebuah penyakit dengan penyebab kematian dan kecacatan terbesar di Indonesia. Pengertian dari stroke sendiri adalah sebuah kondisi di mana kurangnya pasokan darah ke otak yang disebabkan oleh penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Dan stroke ini terjadi secara mendadak sehingga biasa kita sebut dengan serangan stroke. Nah, lalu apa saja sih penyebab terjadinya stroke? Jadi, faktor resiko atau penyebab terjadinya stroke itu dibagi menjadi dua. Ada faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi dan ada juga faktor resiko yang dapat dimodifikasi. Pertama, faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi. Itu adalah 1. Riwayat keluarga. Seseorang akan lebih beresiko jika keluarganya pernah mengalami riwayat stroke. Yang kedua, usia. Semakin bertambahnya usia, itu juga akan beresiko mengalami stroke. Yang ketiga, jenis kelamin. Menurut beberapa penelitian, laki-laki lebih beresiko terkena serangan stroke. Dan yang keempat, riwayat stroke sebelumnya. Jadi, orang-orang yang sudah pernah terkena stroke akan beresiko terkena stroke berulang. Selanjutnya, untuk faktor resiko yang dapat dimodifikasi, itu ada yang pertama, hipertensi. Tekanan darah yang tinggi itu sangat memicu terjadinya stroke. Yang kedua, diabetes mellitus atau gula darah yang tinggi. Ketiga, kolesterol yang tinggi. Keempat, kebiasaan merokok dan minum minuman beralkohol. Dan kelima, inactivity atau kurangnya berolahraga. Nah, lalu apa saja gejala yang muncul jika tiba-tiba serangan stroke itu datang? Nah, bisa kita ingat dengan singkatan segera ke RS. Pertama, ada jadi akan munculnya senyum yang tidak simetris pada wajah. Kedua, ada atau gerak, jadi gerak separuh badan akan melemah. Ketiga, ada jadi saat berbicara, itu pasti akan susah atau akan pelo dan tidak dapat dimengerti. Lalu ada yakni kebas atau kesemutan yang muncul pada separuh badan. Lalu ada atau rabun, jadi penglihatannya akan buram. Dan terakhir ada S atau sakit kepala yang hebat, disertai juga pusing hingga rasa berputar di kepala. Nah, jika kalian menemukan gejala tersebut, segeralah bawa ke rumah sakit terdekat. Lalu bagaimana cara kita untuk mencegah terjadinya stroke sejak dini? Jadi cara kita untuk mencegah terdapat juga singkatan, yaitu dengan cerdik. Yang pertama ada C, cek kesehatan secara berkala. Untuk kalian yang tidak memiliki faktor resiko seperti hipertensi atau kolesterol, kalian bisa cek secara berkala kesehatan kalian 1 tahun sekali. Tapi bagi kalian yang mempunyai riwayat hipertensi, kolesterol, kalian bisa cek selama 3 atau 6 bulan sekali. Kedua, ada enyahkan asap rokok dan alkohol. Jadi kita harus menghindari asap rokok atau menghindari kebiasaan merokok dan minum minuman beralkohol. Ketiga, ada rajin berolahraga. Dengan kita melakukan olahraga, otomatis akan melancarkan sirkulasi darah dan juga meningkatkan kesehatan jantung kalian. Minimal kita bisa melakukan olahraga sebanyak 3-4 kali dalam seminggu. Keempat ada D atau diet seimbang. Jadi diet seimbang ini kita harus menjaga pola makan kita. Nah, pola makan yang harus kita atur adalah makanan dengan rendah lemak dan rendah karbohidrat. Hindari juga makanan dengan kadar garam yang tinggi. Dan yang paling penting adalah konsumsi buah dan sayuran yang tinggi akan serat. Jangan lupa juga untuk minum vitamin. Selanjutnya ada I, istirahat yang cukup. Dan yang terakhir adalah K atau kelola stres. Nah, ini juga sangat penting bahwa kita harus tetap menjaga kondisi agar tetap tenang dan menghindari emosi yang berlebihan.
Nah, itu dia tadi hal-hal penting yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya stroke sejak dini. Nah, untuk contoh olahraga ringan yang bisa kita lakukan, itu banyak sekali. Nah, untuk kalian yang masih produktif, kalian bisa lakukan olahraga seperti jogging atau lari selama 30 menit. Dan beberapa olahraga yang bisa kalian lakukan, contohnya ada senam, atau bisa juga bersepeda, renang, dan lain sebagainya. Nah, sekian dari video saya kali ini. Jangan lupa like dan share video ini ke orang-orang yang membutuhkan dan klik subscribe agar tidak tertinggal informasi penting seputar fisioterapi. Sampai jumpa, terima kasih.